salam kenal, aku Olive dan ini suami aku Billy. Hari ini kita mau ngebahas tentang SDWHV. Kenapa sih kita bahas tentang SDWHV? Karena sebentar lagi Billy akan berangkat untuk working holiday di Australia. Nah, pertama-tama sebelum kita punya working holiday visa, kita harus bikin yang namanya SDWHV atau surat dukungan untuk working holiday visa. Apa itu SDWHV? Surat dukungan untuk working holiday visa? Iya, tapi apa itu? Kenapa kita harus punya itu? Jadi pemerintah Australia ngasih syarat untuk kita warga masyarakat Indonesia yang mau apply working holiday visa ke sana, ngasih salah satu dokumennya itu ya SDWHV yang kita harus dapatkan dari pemerintah Indonesia terlebih. Ya betul. Jadi kita tuh diwajibkan oleh pemerintah Australia untuk punya recommendation letter istilahnya ya dari imigrasi Indonesia nih. Nah, di proses pembuatan SDWHV ini kita harus submit atau mengumpulkan beberapa dokumen tentunya ke pihak imigrasi Indonesia. Dan seperti yang kita tahu, kalau SDWHV itu ada yang namanya war atau ya kita istilahnya kayak perang tiket untuk ngedapetin si SDWHV ini. Nah, hari ini kita mau share pengalaman kita waktu SDWHV kemarin di bulan November. Nah, pertama-tama kita akan mulai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses SDWHV. Yang pertama kita akan butuh tentunya paspor dan KTP kita. Selain itu persyaratan yang paling mutlak itu adalah usia kita sebagai yang mau ikut SDWHV ini harus di antara usia 18 sampai 30 tahun. Jadi kalau lebih dari 30 tahun ya sudah mundur saja karena udah pasti nggak bisa alias bakalan ditolak. Nah, yang berikutnya adalah lulusan pendidikan minimal D3. Jadi kalau misalnya kamu S1, S2, S3 nggak usah ditanya lagi, pasti boleh, oke? Jadi minimal harus D3 atau kamu masih dalam proses belajar nih, maksudnya kamu masih kuliah sampai semester 2 sih setahu aku. Nah, yang berikutnya si paspor kamu ini harus berlaku minimal 18 bulan. Dan tentunya karena kita mau ke Australia, mereka dari pihak si Australia kan memberikan minimum nilai IELTS nih. Waktu di masanya kita itu 4,5, jadi tentunya kita harus harus ikut ujian IELTS dan dapat skor minimal 4,5. Dan sebenarnya ada opsi-opsi lain untuk tes bahasa Inggrisnya ini yang nanti mungkin bisa aku share di description box untuk lebih detailnya. Dan yang berikutnya kita butuh bukti dana aktif. Nah, bukti dana aktif ini kita bisa minta ke bank bank statement gitu. Dan nanti biasanya bank akan charge kita 50.000. Rata-rata sih 50.000. Ada beberapa bank yang minta lebih dari 50.000 gitu. Terus berikutnya ada SKCK. Nah, untuk SKCK-nya ini aku sih menyarankan bikinnya di Mabes aja karena biasanya tuh kalau kita bikinnya cuma di Polda itu takutnya ditolak gitu. Jadi lebih tinggi lebih baik lah gitu. Terus yang berikutnya untuk pas foto formatnya harus JPG dan backgroundnya itu harus putih. Pastikan juga waktu kamu foto pakai baju berkerah dan bajunya nggak warna putih juga gitu ya, karena nanti dia nyaru sama si backgroundnya ini. Nah, terus yang berikutnya ada surat pernyataan keabsahan yang harus bermateraikan materai 10.000. Nanti ini juga aku akan share kalau seandainya kalian mau contoh surat pernyataan keabsahannya, nanti kalian bisa DM aku akan share Instagram aku biar aku bisa share ke kalian surat pernyataan keabsahannya ini. Surat pernyataan keabsahannya ini intinya berbunyi kalau kita itu sudah memberikan informasi yang sah, informasi yang valid, dan bahwa kita tidak pernah ikut program working holiday visa sebelumnya.
Nah, sebelum kita ikut war-nya, kita harus memastikan ukuran dokumen kita itu 60 sampai 300 kilobyte itu maksimal. Jadi ya make sure kalau sebelum kita mulai war-nya semuanya itu udah benar-benar prepared lah ya. Kita udah punya semua kejelasan dokumen, ukurannya sudah sesuai dengan apa yang mereka minta, supaya kita lebih siap lagi untuk menghadapi war-nya. Karena begitu kita masuk ke war-nya sendiri, itu akan ada kesulitannya sendiri. Jadi kalau seandainya kita belum prepare dari sisi dokumennya, waktu kita menghadapi war-nya akan lebih sulit, guys. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian war-nya itu sendiri. Pada saat war kemarin kita pakai 2 device. Jadi suamiku megang satu laptop dan aku megang satu laptop lagi. Kenapa kita pakai 2 device? Awalnya kita pikir supaya bisa war bareng nih, jadi dia ngisi, aku ngisi. Turns out waktu pas kita ngisi, aku waktu itu pakai MacBook dan suami aku waktu itu kemana pakai Asus ya? Asus. Iya, suamiku pakai Asus dan turns out waktu pas sama-sama masuk, kita sama-sama bisa masuk nih. Pas jam 9 teng tuh bisa masuk. Cuma entah kenapa yang punya aku tuh nggak bisa jalan gitu. Maksudnya nggak bisa diisi sama sekali dokumennya. Terus yang punya suamiku waktu itu bisa diisi, tapi entah kenapa selalu error. Dan waktu itu pas kita pas kita lagi nge-war ini, kita kan kayak join satu grup Telegram gitu ya. Nah di situ mereka juga share kalau ini gue juga nggak bisa nih masukin dokumen gini. Pas udah misalkan udah bisa semua dokumennya udah masuk, captcha-nya nggak bisa dimasukin gitu. Jadi ada aja masalahnya. Nah gimana sih overcome-nya? Kalau dari kita pertama-tama kalau pas dokumen itu nggak bisa diisi, kemungkinan besar itu karena kalian put the website itu tuh minimize. Jadi kita tuh jangan di minimize gitu. Kita harus full full screen waktu pas kita buka si website war-nya ini. Nah yang kedua, kita kan pastinya akan ngisi-ngisi dokumen kan. Pastiin kalian tuh udah nulisin semua listnya dari apa yang bakalan nanti dijawab ketika dimintain dokumennya ini. Jadi sebelum kita nge-upload dokumen, kita kan harus ngisi-ngisi formulir gitu kan. Nah pastiin kalian tuh udah punya semua data-datanya, jadi nggak nyari-nyari lagi waktu pas harus ngisi dokumen gitu. Nanti aku juga akan share ke kalian kira-kira apa aja yang perlu kalian isi. Jadi nanti kalian udah tinggal isi-isi dulu nih, prepare buat SDWHP nanti. Nah, yang berikutnya, aku tuh punya trik lain selain yang bermasalah tadi ini. Memang kita kan tahu nih kalau ini tuh sering banget bermasalah. Kalau hoki ya emang bisa satu kali proses langsung dapat gitu kan, langsung bisa dapat tanggal. Tapi kalau misalnya enggak, cara aku waktu itu gini. Jadi waktu aku lagi ngisi dokumen, terus waktunya tuh udah mau habis, tapi aku nggak bisa klik submit. Ya udah, aku tungguin. Itu kan kita bisa ngeliat kan, masih sisa. Misalkan dia tulis masih sisa 3 detik lagi. Oke, aku hitung juga di device aku yang lainnya 3 detik, 1, 2, 3. Pas dia 00 nih di device aku yang nggak bisa aku masukin dokumen, aku langsung klik di device aku yang lain biar dapat tanggal lagi. Nah, dan itu works di kita gitu. Jadi waktu pas kemarin kita laptop aku misalkan nggak bisa gitu, dipencet di laptop suami aku, itu langsung bisa dan kita jadinya bisa ngisi lagi, kita dapat kuota lagi. Karena sebelum-sebelumnya kalau misalnya kita sama-sama sibuk, itu malahan nggak dapat. Jadi kita pakai triknya itu. Ketika waktunya udah mau habis, berarti kan akan ada satu kuota baru nih yang masuk. Langsung cepat-cepat kita klik di device lain supaya ketika kita refresh kita dapat kuotanya dari yang sebenarnya punya suami kita ini gitu, atau punya device kita yang lain gitu. Terus kita isi pokoknya sampai berhasil. Terus berikutnya apalagi sih setelah kita berhasil isi dokumen-dokumen itu, submit. Tinggal tunggu.
tinggal tunggu untuk dapat SDWF di SDC. Oke, nah gitu. Jadi kita akan tunggu sampai si SDWHP-nya sendiri tuh keluar. Dan setelah SDWHP keluar, kita bisa MCU terus proses untuk si visanya deh, working holiday visa. Tapi kalau misalnya kita mau apply working holiday visa dulu, baru MCU juga bisa ya? Bisa. Kalau aku kan waktu itu apply visa dulu, baru dapat hub ID-nya, terus baru medical check up. Tapi ada beberapa orang yang juga medical check up dulu, terus nanti baru launch visanya. Oke, berarti kalau misalnya mereka MCU dulu baru launch visa, mereka tuh dapat hub ID juga. Maksudnya hub ID dulu tetap harus dapetin baru MCU atau gimana? Ya, aku kurang tahu sih kalau itu. Oke. Tapi kalau dari pengalaman kita apply dulu, dapat hub ID, baru kita MCU. Dan itu kayaknya nggak gitu masalah deh ya, kalau misalnya mau MCU dulu ataupun lodge dulu, kayaknya nggak gitu masalah ya kan? Dan nantinya setelah kita lodge visa, kita tinggal tunggu kalau seandainya mereka ada random check, baru kita harus melengkapi itu. Nah, untuk cerita berikutnya nih tentang si lodge visanya, kita akan share di video berikutnya ya. So, stay tune, tungguin video kita berikutnya tentang gimana proses panjang kita lodge visa kita sampai kita dapat visanya. Thank you for today. So, we'll see you again next time. Bye!